Halo Sobat Tentara, saat ini saya sedang berada di JCC Senayan dan di kota Jakarta. Kita sedang mendapatkan kunjungan dari saudara-saudara atau teman-teman di negara ASEAN karena kita sedang menggelar hajatan besar yaitu KTT ASEAN. Nah, ini kita sudah ada tamu spesial kita kali ini yaitu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo yaitu Pak Usman Kansong. Usman, gimana kabarnya Pak? Kabar baik. Nah, ini salah satu perhelatan yang kita tunggu Pak sepertinya di tahun 2023 ya Pak, yaitu KTT ASEAN. Nah, saya langsung nih Pak pengen tanya peran Kominfo dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ini seperti apa nih Pak kali ini? Ya, jadi Kominfo paling tidak punya dua peran. Yang pertama adalah menyiapkan jaringan infrastruktur telekomunikasi, apakah itu berupa frekuensi, apakah itu berupa internet, apakah itu berupa jaringan telekomunikasi biasa begitu. Sebab ya dalam perhelatan KTT ke-43 ASEAN ini tentu infrastruktur digital sangat diperlukan. Betul. Untuk saling bertukar informasi, apalagi oleh media. Ya, media perlu untuk mengirimkan berita ke negara masing-masing atau ke kantor masing-masing di Jakarta atau Indonesia misalnya begitu. Nah, yang kedua adalah komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini kita beberapa hal yang kita siapkan. Yang pertama adalah media center dengan segala fasilitasnya, kemudian juga diseminasi informasi tentang KTT ke-43 ASEAN. Nah, mengenai langkah-langkah Kominfo sendiri dalam persiapannya, apakah sempat mengalami kendala atau tantangan tersendiri Pak dalam menyiapkan KTT 43 ASEAN? Kendala tentu saja ada ya. Cuma sekarang bagaimana kita menyelesaikannya. Kita kan nggak boleh berkutat pada kendala. Betul. Ya, kita harus berkutat pada solusi bagaimana mengatasinya. Ya, tentu ada beberapa hal, misalnya soal bagaimana membuat teman-teman semakin nyaman dalam bekerja, jangan sampai ada gangguan, misalnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di sini kan ada beberapa tempat ya, ada media center, ada Hotel Mulia, ada Hotel Sultan, ada Hall A, ini kan Hall B ini. Ya, ini kan perlu mobilitas. Kita siapkan shuttle misalnya, kemudian juga kita siapkan ya segala fasilitas yang mendukung kenyamanan teman-teman. Ya, ada teman kemarin yang mengatakan bahwa dia harus parkir agak jauh. Ya, kita siapkan shuttle. Saya kira sih relatif kendala itu ya bisa kita handle lah ya, kita tangani. Walaupun saya kira juga tidak mudah ya, tetapi bukan berarti tidak bisa ya. Ini memang pekerjaan yang perlu kolaborasi karena ini kan gotong royong sejumlah kementerian dan lembaga. Ya, koordinasi kita bagus, kita rapat-rapat terus untuk makin mematangkan persiapan. Ya, sekarang sudah pembukaan begitu. So far sejauh ini berlangsung baik lah begitu. Nah, mengenai kan banyak sekali Pak negara yang kita undang di sini dan memang KTT ASEAN, dan bahkan di luar negara ASEAN yang terhubung ASEAN sendiri ada yang datang karena diundang atau ada hubungan bilateral yang ini. Apakah ada request tersendiri Pak mengenai mungkin ada harus menyediakan jaringan tertentu atau apa gitu? Sejauh ini belum ada ya, ada special request, ya agak berbeda memang dengan KTT G20. Yeah. Tapi KTT G20 juga untuk jaringan sih tidak ada problem, biasanya terkait dengan komunikasi publik. Misalkan boleh nggak nambah jumlah wartawan yang akan meliput gitu, tapi untuk permintaan khusus jaringan saya kira tidak ada ya, sejauh ini belum ada. Kita tahu kan bahwa tentu tidak semua wartawan bebas keluar masuk di sini karena memang sudah disaring dan harus mendaftar sebelumnya. Ada berapa jurnalis Pak yang mungkin terlibat dalam event ini, baik dari Indonesia sendiri mungkin secara total dan juga dari seluruh ASEAN sendiri sudah mendaftar? Kalau yang mendaftar di media center ini artinya dia punya akses ke media center. Itu ada 1.800 lebih ya, 1.800 jurnalis. Tetapi kalau ditambah dengan official media dan official traveling press, itu artinya pers atau media yang ikut bersama-sama dengan kepala negara mereka. Jadi biasanya
Ya seperti Presiden Jokowi juga, kalau kunjungan ke luar negeri kan membawa media, Betul. membawa wartawan. Iya. Nah kalau ditambah itu, ya mungkin 2000-an. 2000 ya? 2000-an jurnalis yang meliput KTT ke-43 ASEAN ini. 400 diantaranya itu adalah, mungkin lebih ya, bukan 400, tapi kalau ditambah official media dan official traveling press itu, ya saya kira bisa 500, 600 ya, bisa 600 sampai 700 jurnalis asing dari 140 media asing yang meliput ke Jakarta ini. Selebihnya adalah media-media nasional. Oke, nah berhubung dengan adanya negara-negara yang momentum bersilaturahmi di sini, Pak, ada nggak Pak hubungan bilateral dengan negara ASEAN ataupun di luar ASEAN dari Kominfo sendiri yang memang ada upaya untuk menjalin kerjasama tertentu, Pak, dengan... Ya, jadi di sini memang belum ada, ya, tetapi waktu KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Menteri Kominfo menerima kunjungan resmi Menteri Digital Vietnam. Ya. Dan waktu itu disepakati, ya di Labuan Bajo itu bulan Mei kemarin ya, itu disepakati beberapa hal, walaupun masih dalam bentuk lisan. Ya, misalnya kerjasama infrastruktur, kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya. Tetapi di Jakarta ini tidak ada karena fokusnya kan lebih ke ekonomi, walaupun ada materi tentang digital ekonomi framework agreement begitu. Tetapi itu fokusnya ke ekonomi. Kalau Kominfo kan fokus ke konten dan infrastrukturnya begitu. Tetapi kita mendukung itu. Cuma kalau dikatakan adakah kerjasama bilateral secara khusus antara Kominfo mungkin dengan negara Kementerian ASEAN, negara lain ya? Ya ini belum ada belum agendanya. ada terjalin ya, Pak? Belum ada agendanya. Belum ada agenda. Iya, kalau terjalin sudah jalan. Iya. Dengan Singapura, terutama dengan Singapura kita udah ada kerjasama, dengan tadi Vietnam. Kita juga sudah mulai begitu. Cuma formalnya di acara ini belum ada. Iya. Tapi sebelumnya seperti tadi saya sampaikan di KTT ASEAN Labuan Bajo ada itu begitu. Kan tinggal teruskan aja. Terkait dengan isu-isu yang mungkin juga tengah dialami dengan negara-negara lain, Pak, yang di mana Kominfo menjadi salah satu core kementerian yang menangani khususnya privasi data, Pak. Dalam ASEAN ini apakah sempat ada kekhawatiran atau pembahasan tertentu, Pak, mengenai perlindungan privasi data tidak sendiri? Tidak ada ya, tidak ada secara khusus ya. Ini yang dibahas kemarin di pertemuan menteri-menteri ekonomi ya, itu yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Itu pembahasannya lebih ke ekonomi. Misalnya disebutkan di situ ada potensi 30 triliun di tahun 2030 dalam hal ekonomi digital gitu ya. Tapi kalau spesifik tentang Kominfo memang belum ada, karena tadi fokusnya sekali lagi adalah ekonomi. Beda dengan di G20. Di G20 fokusnya walaupun disebut digital ekonomi, tapi fokusnya digitalnya. Sehingga ada yang namanya Digital Economic Working Group. Jadi ada working group, task force sendiri yang mengurus soal digital ekonomi. Disitulah Kominfo menjadi vokal poinnya begitu. Nah, untuk sebagai salah satu upaya peningkatan penyebaran distribusi informasi sendiri, Pak, salah satu perannya kan pasti jurnalis, Pak, dalam menyebarkan informasi tersebut. Dan saat ini kita sedang berada di media centernya, di pusatnya, yaitu di gedung JCC-nya. Ada nggak, Pak, upaya untuk peningkatan kapasitas kemampuan jurnalistik sendiri yang tengah diupayakan oleh Kominfo untuk meningkatkan atau dengan mengadakan pelatihan atau kerjasama dengan pihak tertentu nih, Pak, khususnya di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia ini kan menganut kebebasan pers ya. Untuk urusan peningkatan kualitas kemerdekaan pers itu ada lembaganya sendiri, namanya Dewan Pers. Kalau pemerintah nanti ikut cawe-cawe, bisa dianggap mengintervensi kemerdekaan pers. Ya, tetapi pemerintah memfasilitasi dalam bentuk lain, misalnya lewat regulasi. Kita ini kan sedang mengajukan regulasi publisher right. Itu juga untuk media sustainability. Ya, kemudian juga anggaran. Ya, anggarannya ada, kita titipkan dalam tanda petik ya ke Dewan Pers untuk bikin pelatihan dan lain-lain begitu. Apa yang diperlukan untuk peningkatan kualitas jurnalisme. Tapi dalam hal tertentu kita ada ya, cuma
kita nggak bisa secara langsung itu. Mungkin secara peningkatan infrastruktur internetnya aksesnya Pak, yang bisa dibantu Kominfo untuk... Ya kalau itu memang bukan dibantu, memang tugas Kominfo kan, betul. Untuk mempercepat transformasi digital. Iya betul. Untuk siapapun, bukan hanya untuk jurnalis, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, karena Presiden mengatakan no one left behind, jangan sampai ada yang ketinggalan, nggak bisa internetan begitu loh. Ya kita kan sudah kurang lebih 80% wilayah Indonesia yang tercover internet. Gitu. Nah terkait dengan akses internet itu tadi Pak, kan targetnya 80% tuh sudah saat 80%, ini ya sudah targetnya 100%. Ya, capaiannya kan 80% ya Pak saat ini. Nah 20% ini kendalanya saat ini seperti apa Pak yang sedang diupayakan Kominfo untuk menjadi 100%? Ya, terutama kendala geografis ya. Terutama kendala geografis, terus kemudian kendala anggaran juga ada. Ya, tetapi memang kita berharap 2024 itu sudah tercover lah seluruh Indonesia. Ya, misalnya di daerah-daerah 3T itu kan sulit. Ya, kenapa di daerah 3T sulit? Pertama kondisi geografis itu kan terluar, terdepan ya, tertinggal begitu. Jadi itu salah satu kendala secara geografis maupun dari sisi ekonomi. Karena itu misalnya untuk BTS tidak ada operator seluler yang mau membangun BTS di sana karena nilai keekonominya kecil. Kenapa kecil? Karena pelanggannya juga kecil, jumlah penduduknya kecil. Karena itu negara hadir lewat pembangunan BTS di daerah 3T yang dilakukan oleh Bakti Kominfo begitu. Nanti setelah berdiri pun kita harus negosiasi lagi, meminta lagi operator seluler untuk mengoperasikannya. Karena pemerintah nggak boleh mengoperasikan itu, karena kan pemerintah nggak boleh cari untung. Iya, itu harus pihak swasta yang berbisnis ya Pak? BUMN atau swasta lah. Di wilayah mana Pak yang ternyata geografisnya itu cukup mengalami tantangan? Ya Papua. paling menantang lah. Papua. Ya. Dari sisi geografis iya, dari sisi politik iya. Ya kan banyak gangguan dalam pembangunan atau penyiapan infrastruktur digital. Biayanya cukup tinggi ya Pak di sana. Mati, ada loh yang mati dibunuh oleh kelompok bersenjata itu begitu. Jadi bukan cuma ekonomi, bukan cuma geografis, tapi kendala politik gitu ya, urusan keamanan. Nah terkait dengan akses internet ini lagi Pak, kan kemarin sempat kita berhasil meluncurkan satelit Pak, Satria 1. Nah dengan adanya satelit ini nanti harapannya atau strategi kedepannya seperti apa Pak? Apakah mampu meningkatkan kapasitas atau kalau meningkatkan sendiri? Pasti ya, karena itu salah satu tujuannya. Tapi kalau mengcover seluruhnya belum ya. Kapasitas Satria 1 itu 150 Mbps, megabytes per second. Dan itu juga kita peruntukkan untuk pelayanan publik, misalnya untuk puskesmas, sekolah di perbatasan, kantor-kantor polisi atau koramil di perbatasan, kemudian juga kantor-kantor pemerintahan di desa misalnya. Jadi peruntukannya bukan untuk ekonomi ya, bukan mencari nilai lebih ekonomi, tapi untuk membantu komunikasi lembaga-lembaga ataupun yang punya pemerintah, misalnya puskesmas itu kan punya pemerintah, sekolah-sekolah negeri misalnya. Nah jadi kapasitasnya memang tidak diperuntukkan untuk semua, dan 150 megabyte per second itu belum. Karena itu kita punya lagi dibangun juga satelit HBS namanya, Hot Backup Satellite. Itu kapasitasnya 80 megabyte per second. Nah mungkin kalau sudah ada HBS, mungkin relatif sudah lebih cepat ya Pak? Lebih bagus ya, lebih luas lah. Kalau lebih cepat kan ini soal G-nya. Betul. Sekarang kita ini kan 4G. Kita sedang di beberapa tempat sudah 5G. Jadi 5G itu pasti lebih cepat. Dan kita pun sekarang sedang bersiap-siap untuk melelang frekuensi 700 MHz untuk para perusahaan telekomunikasi supaya bisa mereka mengadakan 5G begitu. Jadi yang 700 MHz itu yang ditinggalkan TV analog. Sekarang TV kan sudah menjadi TV digital. Iya. Nah, ada nggak Pak upaya menjalin kerjasama dengan negara ASEAN khususnya dalam meningkatkan akses internet ini mungkin? Bukan hanya ada, tapi sudah dilaksanakan. Kalau akses internet kan relatif kita sendiri yang mengadakan ya. Tapi misalnya kalau kita mau kerjasama ekonomi, ya tentu membutuhkan akses internet begitu kan.
Ya, tapi relatif sih kalau di Indonesia yang kita mengadakan sendiri ya. Kita mengadakan sendiri bantuan-bantuan apakah dalam bentuk finansial itu ada dari beberapa negara ya, misalnya dari Prancis untuk satelit kemarin kan Prancis yang bikin Thales yang terbangkan SpaceX Amerika, komponennya ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang begitu. Jadi kalau kerjasama untuk infrastruktur saya kira ya tetap ada, tapi yang intens kita lakukan justru kerjasama di bidang peningkatan kualitas SDM. Jadi digital talent. Kita punya kerjasama dengan satu universitas di Singapura. Di Singapura. Dalam bentuk apa itu Pak? Apakah inkubasi pendidikan. atau pendidikan? Pendidikan. Dalam hal training ya, dalam hal training. Ada berapa SDM Pak yang ditargetkan bisa diinkubasi pendidikan di Singapura tersebut? Ya saya nggak tahu ya jumlah pastinya, ya, tetapi memang kebutuhan talenta digital di Indonesia ini masih kurang. Ya, masih kurang karena itu perlu kita perbanyak ya lewat jalur formal. Kalau jalur formal kan terbatas. Iya. Nah karena itu lewat jalur informal Kominfo yang melakukan. Walaupun Kominfo sebenarnya punya juga jalur formal. Kita kan punya sekolah tinggi di Jogja ya, sekolah tinggi multimedia. Jadi ya pokoknya kita harus memperbanyak lah talenta digital, bukan hanya supaya kita bukan cuma negara konsumen, tapi negara produsen teknologi digital. Kita ajarkan mereka bikin aplikasi misalnya begitu. Berarti talenta-talenta itu nantinya akan kembali ke tanah air? Ya, mereka belajarnya nggak harus ke sana. Sekarang sudah ada online. Jadi kita bukan cuma kerjasama dengan Singapura, dengan Australia, dengan Amerika. Itu secara online. Nanti di akhir masa belajar itu ada apresiasi lah buat mereka yang terbaik, misalnya mereka ke Singapura, lihat kampusnya yang dulu dosennya ngajarin mereka secara online misalnya. Jadi kita kebanyakan online. Ya, termasuk untuk peningkatan cyber security nggak Pak? Untuk... Oh iya, kalau cyber security itu termasuk di dalamnya. Jadi kan ya regulasinya sudah ada, undang-undang PDP, tinggal lagi bagaimana kita sedang menyusun PP, peraturan pemerintah dan perpresnya. Ya nanti kalau sudah beroperasi, undang-undang itu sudah berlaku secara penuh ya, saya kira kita bisa gunakan itu untuk melindungi dunia siber kita. Tentu saja sembari kita juga mau tidak mau harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal perlindungan cyber. Ya sebab di dalam undang-undang tersebut diatur akan ada namanya data protection officer. Nah ini orang-orang ini kan harus tahu bagaimana cara secara teknis ya melindungi data pribadi begitu. Ya. Untuk isu cyber security sendiri untuk di kawasan ASEAN posisi Indonesia apakah memang lebih tinggi kasusnya Pak, dalam arti kasusnya? Iya, kalau Indonesia lebih tinggi memang dalam kasus kebocoran data misalnya. Ya kita itu ada di urutan 15 di dunia ya. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Rusia, nomor 3 Cina begitu. Indonesia ada di urutan ke-15 untuk cyber security. Ya. Apakah ini karena banyaknya penduduk juga Pak dengan di Indonesia? Bisa jadi banyak. Kalau kita lihat ya Amerika nomor 1. Amerika selain penduduknya besar juga dia kan produsen teknologi. Teknologinya juga udah. Tiongkok juga begitu. Jadi makin Anda jadi produsen teknologi mungkin makin gampang untuk makin ditargetkan mungkin Pak ya. Kira-kira seperti itu gitu loh. Bukan ditargetkan apa-apa ya. Kebocoran datanya mungkin makin banyak karena sudah banyak orang yang bisa membocorkan data, pinter, dia udah menembus nge-hack misalnya gitu. Karena kemajuan teknologi di negara tersebut. Makanya urutannya kan lihat aja Amerika, Rusia, Cina. Negara yang penduduknya besar tapi teknologinya juga maju dalam hal IT gitu. Adakah langkah-langkah tertentu Pak dari Kominfo untuk melakukan strategi-strategi penangkalan atau mitigasi terhadap cyber security itu sendiri, khususnya mungkin di bidang pendidikan, tapi lebih ke usia dini ya, mungkin jadi kan, Pak? Sebetulnya kan nggak ada beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk cyber security. Iya. Yang pertama regulasi, udah jalan. Ya, kemudian yang kedua SDM, SDM yang bisa secara teknis melindungi data pribadi. Saya kira dua hal itu yang kita perlukan begitu loh. Kalau minimal dua itu sudah bisa terpenuhkan ya mudah-mudahan. Ya yang ketiga tentu saja edukasi ya. Edukasi agar misalnya masyarakat
jangan mengumbarlah data pribadinya, ya kita didik mereka, kita edukasi, kita training mereka begitu. Jadi 3 hal yang kita perlukan, regulasi, kemudian kemampuan teknologi, dan yang ketiga adalah edukasi. Iya. Karena sebenarnya kan kalau SDM kita sebenarnya kan juga bisa Pak untuk mencapai tingkat level-level tinggi lah untuk dalam upaya cyber security, karena banyak anak-anak SMA yang ternyata mampu menciptakan aplikasi atau bahkan sistem-sistem yang fair. Oh iya, tinggal lagi bagaimana kita memfasilitasi potensi mereka itu. Sehingga ketika dibandingkan dengan negara maju sebenarnya kita juga bisa mengikuti ya Pak. Hanya kesempatannya mungkin belum banyak kita maksimalkan potensinya. Baik, terima kasih Pak Usman di Momentum KTT ini kita bisa mengobrol mengenai cyber security dan juga hal-hal lain yang bisa mendukung teknologi kita. Baik. Baik, Sobat Antara, demikianlah obrolan kita kali ini dengan Pak Usman, dan di Momentum KTT ASEAN ini mudah-mudahan banyak hal-hal positif terjalin antara negara-negara di Asia Tenggara. Nantikan podcast Antara di episode selanjutnya. Dadah.